Yes, yes. Mau dari ini buat kompre ya. Baik, saudara, renungan pada kesempatan kali ini berjudul bukan spekulasi, tapi kepastian. Apa judulnya? Bukan spekulasi, tapi kepastian. Spekulasi itu sama dengan gambling. Ada yang mengatakan hidup ini gambling. Gambling itu artinya untung-untungan. Bisa menang, bisa kalah. Bisa dapat, bisa enggak. Itu namanya gambling atau spekulasi. Seperti judi. Judi itu gambling. Gambling itu ya judi. Bisa menang, bisa kalah. Kayak main judo. Menurut saudara kalau saudara main judo, judi online, menang atau kalah? Coba yang bilang kalah angkat tangan. Yang bilang menang angkat tangan. Judo itu, ya, nggak mungkin kita menang. Pasti kalah. Makanya ada bandar. Nah, jangan sampai kita menjatuhkan diri dalam gambling ini, judi ini. Ini sangat berbahaya. Kalau judi, ya mungkin kalau kita kalah, harta kita jual, kita sulit. Memang ada yang parah juga, sampai suami istri polisi, itu dia main judo, kemudian juga pinjaman online, jadi udah numpuk, sementara bayi butuh susu, butuh makan. Giliran istrinya minta uang, nggak ada, katanya habis buat judi online atau sama pinjol bayar ini. Jadi itu udah kombinasi ya, judo, judi online sama pinjol, itu saudara kembar yang bisa membuat kita sengsara. Juga itu suami dibunuh saudara, dibakar. Sebab apa? Sewot istrinya. Nah, ada juga yang kalah judi, akhirnya bunuh diri saudara, karena nggak sanggup bayarnya, atau judi itu uangnya ambil dari pinjol. Nah, itu kan udah double hit. Nah, ada yang lebih parah lagi, spekulasi
soal kekekalan. Seperti berulang-ulang saya katakan, masuk neraka itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, selama-lamanya. Makanya jangan spekulasi, harus jadi kepastian. Amin, saudara sekalian. Seperti kuliah, kayak saya sekolah atau kuliah, saya tahu saya pasti lulus. Kenapa saya tahu saya pasti lulus? Nah, karena belajar sungguh-sungguh. Cuma persoalannya IPK-nya ini apakah 3,5 atau 3,5 ke bawah, begitu. Tapi pasti lulus sebab udah belajar mati-matian dan kita tahu setiap ujian ya, nilainya kita bisa lihat. Tapi kalau nggak belajar, nggak sungguh-sungguh, belum tentu lulus, belum tentu wisuda. Nah, supaya nggak spekulasi, makanya serius. Nah, sama saudara, keselamatan juga begitu. Kita bukan hanya yakin, tapi kita tahu bahwa keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia pada rancangannya sempurna. Makanya ada amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Murid itu ditingkatkan kualitas hidupnya. Sama ketika kita belajar, itu ditingkatkan kualitas hidupnya. Supaya hidup kita berkualitas. Karena hidup kekal itu bukan panjangnya hidup, tetapi dalamnya hidup, kualitas hidup. Dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau kita masuk dalam pemuridan. Ketika kita beribadah, ini kan pemuridan secara massal. Gitu. Juga kita harus mau dimuridkan dalam arti dibimbing oleh Roh Kudus. Karena waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus itu dibenarkan dalam diri kita, membimbing kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu betul apa yang dikatakan Pak Andi. Ibadah itu ada 2. Ibadah secara formal seperti ini karena diorganisir, ada pujian, penyembahan, kemudian ada firman yang disampaikan, dan juga ibadah secara individual, di mana pagi kita bangun, kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan baca Alkitab, doa, baca kitab suci, doa tiap hari, supaya hidup kita diubahkan. Dimanapun kita berada, kita mendatangkan keharuman nama Kristus. Itu yang disebut dengan mempersembahkan tubuh. Nah, 2 itu nggak bisa dipisahkan. Dia seperti mata uang, satu sisi, 2 sisi nggak bisa dipisahkan. Ibadah secara formal dan juga ibadah secara individual. Begitu seterusnya, itu kita harus kerjakan terus-menerus sampai kita dipanggil pulang. Sehingga keselamatan kita itu bukan spekulasi, tapi kepastian. Kita waktu percaya Yesus, itu ada potensi, ada benih ilahi dalam diri kita untuk bisa menjadi seperti Kristus. Karena setiap orang, barang siapa, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu ada potensi. Nah, potensi ini kita harus kembangkan, walk out. Supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Tadi kan Filipi 2 ayat 12. Itu mengerjakan keselamatan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu ayat 5. Proneo. Jadi sifatnya, mindsetnya, kodratnya itu harus seperti Yesus. Nah, itu butuh walk out. Coba katakan walk out. Itu sama dengan kemarin sudah bahas, 1 Timotius 4 ayat 7. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7. Ini benar yang dikatakan kemarin itu, khotbah itu. Latihlah dirimu beribadah. Jadi seperti ini latihan membentuk otot-otot kita supaya bisa jadi satu kali kelak terbentuk. Kalau kita dalam hal ini latihan ibadah itu supaya kita benar-benar menjadi anak Allah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara mesti peduli dengan kehidupan saudara yang akan datang. Jangan cuek aja. Karena kesempatan kita hidup untuk bisa masuk di dunia akan datang, ini sekarang. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang gimana? Iman yang sempurna. Karena sudah mencapainya itu, saudara. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara tahu pasti saya punya hak penuh untuk masuk kerajaan. Amin, saudara sekalian. Makanya kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, supaya nanti di ujung maut kita mungkin meninggal bisa 65, bisa 70, bisa 80. Kita sudah siap menghadap Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sabarlah engkau hambaku yang baik dan setia. Mari masuk menikmati kesukaan surga dan ikut memerintah bersama dengan aku di kekekalan. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.